Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alim Prado, kelas 11 TK 3, absen 17. Di sini saya akan melakukan praktek sistem pengapian. Ini saya akan memeriksa resistor. Yang pertama, eksternal resistor dengan ukuran minimal 1,1 sampai 1,3 ohm dengan menggunakan alat ukur multimeter. Dan hasilnya 2,0 ohm, melebihi maksimal eksternal resistor. Dan kesimpulannya, eksternal resistor tidak layak digunakan. Selanjutnya, pemeriksaan internal resistor dengan ukuran 0,9 ohm sampai 1,2 ohm dengan menggunakan alat multimeter. Dan hasilnya 1,9 ohm. Pemeriksaan internal resistor dengan melebihi ukuran resistor, dan kesimpulannya tidak layak digunakan. Pemeriksaan tahanan penyekat antara terminal positif dan pemegang koil dengan menggunakan alat digital multimeter. Dan yang merah ditempelkan di positif dan yang hitam ditempelkan di pemegang koil. Dan hasilnya 0,422. Kesimpulannya masih layak digunakan karena di sini tidak ada batas tak terhingga. 4. Pemeriksaan busi. Di sini saya akan memeriksa celah busi dengan minimal ukuran 0,7 mm sampai 1 mm. Di sini saya akan memeriksa celah busi yang pertama. Mas Andri, I love you. Dan hasilnya busi yang pertama 0,6 mm dan busi yang pertama tidak layak digunakan. Dan selanjutnya busi yang kedua. Mas Andri. Dan hasilnya busi yang kedua yaitu 0,8 mm dan busi yang kedua masih layak digunakan. Selanjutnya busi yang ketiga. Mas Andri. Busi yang ketiga hasilnya yaitu 0,7 mm dan busi ketiga yaitu kesimpulannya masih layak digunakan. Selanjutnya busi yang terakhir yaitu busi yang keempat. Dan hasilnya busi yang keempat yaitu 0,8 mm dan
kesimpulan busi keempat yaitu masih layak digunakan. Nomor 5, pemeriksaan kabel tegangan tinggi. Dibedakan menjadi dua, kabel coil distributor dan kabel busi. Kabel coil distributor dibedakan menjadi dua, kondisi visual dan pengukuran tahanan. Kondisi visualnya tidak ada retakan di badan kabel. Kesimpulannya masih layak digunakan. Selanjutnya pengukuran tahanan. Pengukuran tahanan menggunakan alat multimeter. Dengan ukurannya 1,26 dengan kesimpulannya masih layak digunakan dan baik. Selanjutnya kabel busi. Kabel busi dibedakan di dua, kondisi visual dan pengukuran tahanan. Yang pertama, kondisi visualnya. Kondisi visualnya masih tidak ada retakan atau di kabel di badan. Kesimpulannya masih layak digunakan. Selanjutnya pengukuran tahanan menggunakan multimeter. Dan hasilnya 21,69 kilo ohm. Kesimpulannya masih layak digunakan dan bagus. 6. Pemeriksaan tutup distributor. Kondisi visualnya masih baik dan tidak ada retak-retak di tutup distributor, dan arangnya masih baik. Jadi kesimpulannya baik dan masih layak digunakan. Selanjutnya nomor 7, pemeriksaan rotor. Dengan kondisi visualnya baik dan tidak ada retak atau pecah. Kesimpulannya baik dan masih layak digunakan. Selanjutnya nomor 8, pemeriksaan celah platina dibagi menjadi dua, yaitu kondisi visual dan pengukuran celah platina. Di sini saya akan mengukur kondisi visualnya. Kondisi visualnya warnanya masih silver, tidak ada kerak warna hitam. Kesimpulannya masih baik. Selanjutnya pemeriksaan pengukuran celah platina dengan ukuran 0,45. Loh. Ukurannya pas dengan ukuran 0,45. Kesimpulannya mesin akan mudah dinyalakan dengan ukuran 0,45. Selanjutnya nomor 9, pemeriksaan governor adventure. Sebelumnya kita buka tutup distributor. Lalu rotor diputar ke arah jarum jam. Jika kembali, maka rotor masih baik dan masih layak digunakan. Dan hasilnya kembali. Kesimpulannya masih baik dan masih layak digunakan. Selanjutnya nomor 10, pemeriksaan vakum adventure. Kita ditarik pakai napas. Kalau ini bergerak ke dalam berarti masih layak digunakan.
Hasilnya ini menarik ke dalam. Kesimpulannya masih baik dan masih layak digunakan.